Hai sahabat penjual rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Di video kali ini aku kembali akan membahas mengenai technical analysis dari Cardano, karena hari ini aku melihat ada pergerakan yang sangat signifikan dari Cardano. Buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa teman-teman, kita awali terlebih dahulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini market kripto secara global naik sekitar 3,62%. Bisa kita lihat Bitcoin hari ini mengalami penguatan sekitar 1,37%. Diikuti juga dengan Ethereum naik sekitar 4,58%. Dan jika kita perhatikan teman-teman, dari altcoin di sini rata-rata mengalami rebound yang sangat signifikan. Terutama kita mendapatkan di Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Avalanche, dan juga di sini Terra Luna juga hari ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan kembali. Kita akan lihat teman-teman untuk analisa dari Cardano seperti apa. Di sini Cardano saat ini berada di peringkat 6 coin market cap, di mana harga saat ini di kisaran Rp18.673, naik sekitar 3,53% per 24 jam terakhir, akan tetapi di 7 hari terakhir masih mengalami koreksi sekitar 6,49%. Baik, kita akan coba langsung saja melihat pergerakan dari Cardano di Indodax. Nah, ini yang aku katakan tadi teman-teman. Kita mendapatkan rebound yang sangat signifikan di Cardano ya, kalau kita ukur sekitar 8 hingga 9% kurang lebih. Di mana ini juga didasari dari adanya berita yang sudah keluar ya dari The Fed. Mungkin teman-teman nanti akan aku buatkan satu video yang berbeda supaya kita pembahasan dari Cardano ini tidak terlalu lama, dan juga nanti beritanya supaya bisa didengar dan juga ditangkap dengan jelas ya. Oke, kita fokuskan dulu teman-teman ke technical analysis dari Cardano. Kita akan coba analisa menggunakan time frame yang lebih besar. Kenapa aku gunakan time frame yang lebih besar? Karena menurut aku pribadi teman-teman, untuk Cardano ini jika teman-teman itu sifatnya trading, aku rasa bukan terlalu cocok untuk trading teman-teman. Untuk Cardano ya, kenapa? Karena Cardano ini pergerakannya ya bisa dikatakan sedikit lambat dari token atau koin yang lainnya ya. Jadi untuk trading bukan koin yang recommended lah buat teman-teman ya. Jadi ya aku gunakan time frame yang lebih besar supaya apa? Supaya kita bisa melihat pergerakan Cardano secara lebih luas teman-teman, dan juga untuk teman-teman yang mungkin hold jangka panjang ya Cardano-nya seperti apa. Oke. Di sini aku coba gunakan time frame 4 jam untuk melihat pergerakan Cardano. Jika kita tarik garis teman-teman untuk menghubungkan antara resisten dan juga garis supportnya, tentunya ini sudah beberapa kali aku jelaskan ya, bahwasanya di Cardano ini membentuk pola yang namanya descending channel teman-teman ya. Kalau kita ukur teman-teman, ini sudah berkisaran sekitar 36 hingga 37 hari semenjak koreksi yang terjadi di awal bulan November ya. Di mana awal koreksi Cardano ini terjadi pada bulan September, dan setelah itu kita mengalami sideways yang lumayan lama juga. Dan setelah itu kita bisa lihat Cardano kembali koreksi yang lumayan dalam teman-teman ya. Nah, setelah koreksi ini kita bisa lihat Cardano membentuk yang namanya descending channel. Hari ini, tadi seperti yang aku katakan, kita mengalami rebound sekitar 8 hingga 9% teman-teman. Apakah rebound ini sudah menandakan bahwasannya Cardano akan melanjutkan penguatannya? Kita coba analisa teman-teman ya. Di sini aku coba tarik dulu garis horizontal ya untuk melihat koreksi terakhir dari Cardano. Ini yang menarik teman-teman ya. Jika teman-teman perhatikan di sini kita sebenarnya membentuk triple bottom teman-teman ya. Satu, 2, dan 3 ya. Jadi bisa dikatakan kita membentuk triple bottom, atau ya bisa dikatakan double bottom lah ya, di sini bottom pertama dan di sini yang kedua teman-teman. Nah, untuk double bottom ini biasanya teman-teman kita akan melihat adanya penguatan lanjutan ya. Gimana selanjutnya untuk Cardano, kita coba tarik kembali teman-teman garis antara resisten dan juga support dari pergerakan yang lebih kecil. Di sini untuk garis resisten yang berwarna biru, dan juga untuk support di sini aku buat. Nah, kurang lebih untuk supportnya kita anggap sudah pas ya. Jika kita perhatikan teman-teman dari pergerakan yang lebih kecil, sebenarnya Cardano ini juga dalam pembentukan pola
descending broadening wedge pattern, teman-teman ya. Ini sudah berkali-kali juga aku jelaskan kepada teman-teman semua. Nah, jika kita perhatikan dari penguatan hari ini, teman-teman, tentunya ini belum bisa dikatakan sebagai benar-benar tanda Cardano ini penguatan. Kenapa? Karena kita masih bermain di dalam pola descending broadening wedge pattern ya, teman-teman. Di manakah kita bisa melihat Cardano ini atau kita bisa melihat konfirmasi Cardano berpotensi untuk mengalami penguatan kembali? Tentunya kita wajib terlebih dahulu, teman-teman, melihat Cardano ini bisa breakout dari area resistance pola descending broadening wedge pattern-nya. Dan yang kedua, kita wajib untuk bisa melihat Cardano breakout dari area resistance dari pola descending channel. Jadi ada dua tahanan tentunya yang wajib sekali Cardano break jika Cardano ini ingin kembali ke fase bullish-nya, teman-teman. Jadi untuk saat ini kita masih wait and see, dan juga ya buat teman-teman yang ingin ambil posisi ya mungkin bisa untuk cicil-cicil ya. Terlebih lagi jika teman-teman sudah ambil di fase bawah ini, teman-teman, tentunya ya tunggu saja konfirmasi berikutnya dari Cardano ya. Nah, akan tetapi untuk saat ini sih aku katakan kita belum sepenuhnya bisa katakan Cardano ini saat ini sudah bullish ya. Kenapa? Karena tadi kita masih berada di pola descending broadening wedge pattern, dan juga kita masih bermain di dalam pola descending channel yang lumayan lama ini, teman-teman ya. Jadi itu, teman-teman. Jadi saat ini kita masih wait and see, dan juga jika pun nanti kita bisa melihat Cardano ini kembali koreksi, teman-teman, ya mungkin kita bisa ambil posisi sedikit kembali atau kita cicil kembali untuk Cardano-nya. Kita akan coba analisa kembali menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman ya. Di sini aku gunakan Fibonacci retracement dari harga tertinggi yang terjadi pada bulan November hingga harga koreksi yang terjadi saat ini, teman-teman ya. Dimana di sini kita mendapatkan double bottom. Ya, anggap saja, teman-teman, jika benar-benar ini terkonfirmasi menjadi area terakhir koreksian dari Cardano, tentunya kita wajib sekali untuk terlebih dahulu tadi kita bisa breakout dari area resistance pola descending broadening wedge pattern dan juga pola descending channelnya. Jika ini bisa dilakukan, tentunya yang ketiga kembali, jika ingin melihat Cardano kembali uptrend atau melihat Cardano ini menguat, wajib sekali untuk Cardano bisa breakout dari resistance Fibonacci 0,2-nya, teman-teman, atau di kisaran harga Rp21.300. Jika Cardano ini berhasil, teman-teman, untuk melewati beberapa area resistance, tentunya ini kabar baik untuk Cardano Army ya. Jika ini bisa dilakukan, tentunya target-target dari Cardano bisa kita lihat di sini. Yang pertama, target terdekat itu, teman-teman, di area resistance Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 25.500, dan target tertinggi dari Cardano tentunya di penguatan yang terjadi pada bulan November. Targetnya itu di Fibonacci 100 ya, resistance Fibonacci 100 atau di kisaran harga 33.600. Nah, jika target tertinggi ini bisa di break, teman-teman, tentunya ini kabar yang sangat gembira ya. Kenapa? Kita mungkin bisa saja melihat Cardano kembali menguat hingga di area penguatan sebelumnya, teman-teman, atau di Fibonacci 1.6 di kisaran harga 43.600. Jadi untuk Cardano saat ini sih kita berharapnya bisa kembali menguat dan bisa breakout dari beberapa resisten yang saat ini berpotensi menahan pergerakan dari penguatannya Cardano ya. Itu, teman-teman. Nah, jika kita perhatikan juga di Binance ya, di sini aku sudah buatkan analisa dari Binance. Tentunya beberapa hari terakhir, teman-teman, atau beberapa minggu terakhir kita tertahan di area support Fibonacci 0,6, teman-teman. Jika kita tarik Fibonacci yang lebih panjang ya dari harga terendah Cardano di kisaran $0,018 hingga harga tertingginya di kisaran $3,101 ya. Jadi kita mendapatkan area support di Fibonacci 0,6 di kisaran harga $1,196. Jika dirupiahkan sekitar Rp17.500 kurang lebih, teman-teman ya. Nah, tentunya ini menjadi area penting juga buat Cardano. Kenapa? Jika kita breakdown, teman-teman, dari area support Fibonacci 0,6 ini, kita bisa lihat target berikutnya dari Cardano itu sangat lumayan jauh, teman-teman. Dimana untuk targetnya itu ada di area Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga $0,678. Jika dirupiahkan ya kurang lebih sekitar 8 hingga 9 ribuan ya. Tentunya ini yang tidak kita inginkan.
Akan tetapi bukan berarti jika breakdown kita langsung terjun ke area support ini teman-teman. Enggak ya. Akan tetapi ya kita mungkin bisa saja tertahan di area-area sebelumnya yang terdapat koreksi juga ya di awal-awal April dan juga di Juni. Di sini kita juga mendapatkan koreksi yang lumayan dalam ya, akan tapi kita kembali mengalami penguatan. Nah, bisa saja nanti kita breakdown teman-teman dan kita kembali menguat lagi. Jadi bisa saja kita mengalami fake out ya. Jadi tentunya ini juga wajib dipantau buat teman-teman semua. Ya syukur-syukur kita harapannya itu kita bisa bertahan di area support Fibonacci 0,6 ini dan kita bisa melihat Cardano ini rebound kembali. Oke, jadi dan juga jika teman-teman perhatikan dari Bitcoin ya, hari ini juga Bitcoin mengalami rebound yang sangat signifikan teman-teman. Akan tetapi jika diperhatikan kembali, kita tentunya belum mendapatkan konfirmasi yang pasti dari Bitcoin. Kenapa? Karena kita juga masih dalam fase atau masih bermain di dalam pola descending channel-nya, teman-teman. Jika teman-teman bertanya kapankah konfirmasi untuk melihat Bitcoin kembali reversal, tentunya wajib sekali yang pertama kita bisa breakout dari area resisten dari descending channel, teman-teman. Dan juga kita bisa breakout dari Fibonacci 0,5-nya di sini atau di kisaran harga $48.000 hingga $49.000. Tentunya jika ini bisa dilakukan dan juga bisa dicapai oleh Bitcoin, tentunya kita bisa saja melihat Bitcoin mengalami penguatan hingga area support yang sudah dijebol sebelumnya teman-teman, yang garis merah ini ya. Nah, nantinya jika kita bisa breakout kembali dari support yang sudah dijebol, tentunya ini menjadi kabar terbaik untuk Bitcoin-nya. Akan tetapi saat ini kita masih dalam posisi wait and see buat teman-teman semua ya. Jadi jangan salah mengambil posisi. Supaya apa? Jika nantinya Bitcoin down kembali teman-teman, tentunya altcoin juga akan mengikuti. Kenapa? Jika kita melihat RSI di sini teman-teman ya, stokastik. Jadi kita di sini hampir mendekati overbought. Ya, jika nantinya kita sudah mencapai overbought, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan koreksinya. Akan tapi tentunya bisa saja setelah kita mengalami overbought, nah di sini kita sideways ya. Nah, disinilah mungkin kita bisa melihat Bitcoin mengalami penguatan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin-nya. Nah, kita kembali ke Cardano di Indodax. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi tetap wait and see dan juga pantau pergerakan dari Cardano. Jika teman-teman bertanya di manakah posisi terbaik untuk teman-teman ingin ambil Cardano-nya, ya kita menunggu dulu untuk bisa melihat Cardano ini breakout teman-teman dari dua resisten, yaitu resisten dari pola descending broadening wedge pattern. Yang kedua yaitu dari pola descending channel-nya. Terlebih lagi jika kita bisa breakout dari Fibonacci 0,2. Jadi itu konfirmasi awal dari Cardano jika teman-teman ingin ambil posisi. Sekali lagi, dengan catatan jika kita sudah breakout, dipastikan untuk jika nantinya ada koreksi dan juga untuk retest ke area resisten yang sudah dijebol, dipastikan ini kuat teman-teman ya. Dipastikan kita bisa bertahan dari area resisten yang sudah dijebol. Contohnya seperti ini ya. Nah, jika kita berhasil breakout gitu ya, kita pastikan nanti retestnya ini berhasil teman-teman. Jika ini berhasil, disinilah kita ambil posisi dan kita bisa melihat ya kita bisa ambil kesempatan untuk melihat keadaan ini menguat kembali ya. Jika teman-teman bertanya untuk potensi koreksian kembali untuk Cardano, tentunya ada di area support berikutnya teman-teman. Jika kita tarik Fibonacci ya dari harga terendahnya teman-teman di sini hingga harga penguatan, tentunya untuk potensian koreksi Cardano berikutnya ada di area support Fibonacci 100-nya ya, atau di kisaran harga sekitar Rp15.400 teman-teman, kurang lebih ya. Itu untuk area koreksi lanjutan dari Cardano. Nah, tentunya ini yang menjadi catatan. Kenapa? Kalau teman-teman ambil posisi saat ini, tentunya ini masih dalam posisi yang bisa dikatakan gambling ya. Nah, kita saat ini belum melihat atau belum mendapatkan konfirmasi yang pasti, teman-teman. Bisa saja nanti di sini kita hanya menguat sementara dan selanjutnya kita bisa breakdown kembali. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Jadi tetap pantau ya pergerakan dari Cardano-nya jika teman-teman ingin ambil posisi dari Cardano. Oke, aku rasa untuk pembahasan dari Cardano cukup sampai di sini, dan satu lagi teman-teman yang ketinggalan untuk Bitcoin dominan ya. Di sini teman-teman perhatikan kenapa altcoin ini kebanyakan hari ini mengalami rebound ya, dan juga ada yang mencapai 100% penguatannya. Jika kita lihat dari Bitcoin dominan teman-teman, di sini Bitcoin di 2 hari terakhir mengalami koreksi ya. Nah, koreksi inilah yang menyebabkan beberapa altcoin ini berterbangan teman-teman. Nah, akan tetapi yang
yang wajib kita lihat lagi teman-teman di sini sebenarnya untuk Bitcoin dominan aku rasa hanya untuk retest ya, retest dari resisten yang sudah dijebol. Akan tetapi jika Bitcoin dominan ini kembali ke dalam pola teman-teman, ini akan sangat baik untuk altcoin. Akan tetapi jika ini hanya retest teman-teman ke area resisten yang sudah jebol, tentunya ini untuk Bitcoin dominan bisa melanjutkan penguatannya dan nanti bisa berdampak ke altcoin kembali koreksi ya. Jadi tetap dipantau untuk Bitcoin dominannya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Semoga bisa dimengerti dan juga bisa menambah penguatan dari analisa yang sudah teman-teman lakukan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe yang belum subscribe ya. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Salam cuan.